Hai, ketemu sama saya Melina Alvenita di Ice Podcast. Di sini kita bakal ngebedah isu-isu mengenai instansi pendidikan ataupun isu-isu umum lainnya. Jadi ikutin terus Ice Podcast, dan Ice Podcast ini tuh produk baru dari BPK Maranatha. Jadi stay tune terus dan ikuti perkembangan channel kita selanjutnya. Jadi perkenalkan, saya Melina Alvenita, saya salah satu alumni dari Universitas Kristen Maranatha. Salam integrity, care, dan excellence. Excellent. Hari ini saya ditemani oleh Pendeta Universitas, Bapak Yohanes Bambang Mulyono. Halo Pak. Ya, halo. Jadi hari ini Pak kita bakal ngomongin mengenai boleh gak sih ngekritik pemerintah? Udah kebayang ya Pak ya di kepala Bapak tentang kritik pemerintah? Oke, jadi kita case building dulu Pak. Jadi selaku mahasiswa nih ya Pak ya, saya baru lulus banget. Jadi di kita itu terkenal, apalagi akhir-akhir ini tuh terkenal banget mahasiswa itu cenderung melakukan aksi-aksi demonstratif, aksi-aksi sporadik di jalan. Bahkan ini tuh berkaitan dengan hak-hak bersuara, hak-hak mengemukakan pendapat, memberikan ide-ide baru terhadap pemerintah. Nah, ada kalanya tuh ini tuh menjadi masalah di masyarakat. Memberikan kritiknya itu kadang-kadang memberikan dampak lain, kayak bukannya justru nyampe ke pemerintah, tapi justru memberikan dampak negatif seperti ada yang rusak, ada hak-hak masyarakat yang dirugikan lebih lanjut. Tapi dalam menyikapi hal ini tuh, dan sebelum kita lebih jauh lagi melangkah gitu, kayak langsung pemerintah, di sekitar kita nih, di universitas kita, pernah gak sih Pak terjadi aksi kritik, atau bahkan Bapak sendiri memberikan kritik atau menerima kritik, atau apapun itu yang berkaitan mengenai kritik gitu? Ya, terima kasih Merin ya. Oke, Pak. Pertanyaannya itu tentang mengkritik pemerintah. Kalau saya mungkin ada baiknya tidak menyebutkan, mengisahkan orang yang mengkritik pemerintah. Nanti itu pandangan saya menjadi sangat subjektif. Betul, ya. Tapi izinkan saya mengatakan dengan jujur bahwa secara pribadi saya pernah mengkritik pemerintah. Karena saya menilai tindakan atau keputusan yang dilakukan itu telah melampaui batas wewenang dia sebagai seorang pejabat negara. Nah, pejabat negara itu kan berkaitan dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang atau undang-undang yang harus dilaksanakan begitu kan. Tetapi yang dilakukan ini berkaitan dengan yang di luar itu, misalnya menyangkut ritual ibadah. Di luar opsi dan kewenangan mereka gitu Pak ya. Nah, ritual ibadah itu kan bukan wewenang atau bagian dari tanggung jawab pemerintah begitu. Nah, ini dalam suatu acara, suatu unit ya di UK Maranatha itu dilaksanakan pembukaan yang dipaksakan oleh pemerintah itu harus mengikuti agama yang dianut oleh pemerintah itu. Ya. Nah, itu pun saya tahunya pada hari H ketika acara itu mau dimulai. Baru tahu. Baru tahu. Gitu. Nah, saya sebagai pendeta universitas menyampaikan 3 opsi. Gitu. Nah, tiap-tiap opsi ini harapan saya dapat menjadi win-win solution lah. Begitu. Iya. Jadi solusi yang pertama itu adalah kami dari Maranatha itu dapat mengadakan doa sebelum pejabat pemerintah ini datang. Jadi sebelumnya udah bikin doa dulu gitu. Tetapi usulan saya ini ditolak oleh MC yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi MC-nya ditunjuk oleh pemerintah. MC-nya juga ditunjuk oleh pemerintah, bukan dari kita ya? Bukan dari kita. Oke. Jadi akhirnya tidak boleh. Jadi saya merasa heran sekali. Mau berdoa di rumah sendiri kok dilarang oleh tamu begitu ya. Iya, betul. Lalu opsi yang kedua adalah saya coba lebih mengalah lagi. Ya baiklah, untuk doa pembuka dilaksanakan oleh pemerintah ini, ya, pejabat pemerintah berdasarkan agamanya. Tapi kami sebagai tuan rumah enggak apa-apa deh. Kami doa tutupnya. Iya. Nah, ternyata doa tutupnya pun juga Gak boleh. Tidak diperbolehkan oleh MC-nya ini. Ya.
Nah, saya sudah mulai ini ya, ada sedikit kehilangan kesabaran karena Iya. ini sudah melampaui begitu Iya ya. iya. Tapi saya mencoba menghormati tamu-tamu yang datang. Ini saya tidak ingin merusak suasana. Jadi akhirnya saya begini. Ya silakan doa pembuka, doa tutup menurut agama yang dianut oleh pejabat pemerintah ini. Tapi izinkan saya, bukan saya waktu itu memposisikan tidak mau tampil. Ada wakil dari Kristen, ada wakil dari Katolik, lalu di situ waktu itu ada tampil dari Buddha Buddha. untuk berdiri di dekatnya Di sampingnya. pejabat agama ini dari pemerintah ini Iya iya. berdoa. Tetapi itu pun juga ditolak begitu. Jadi saya mengkritiknya yaitu bahwa kalau demikian berarti di dalam pandangan pejabat ini agama Kristen ini adalah agama yang terlarang. Jadi saya mengatakan apakah perlu saya menulis di surat kabar bahwa kekristenan tidak mendapatkan tempat untuk ditampilkan secara publik di mana kami adalah tuan rumahnya itu. Jadi itu kritiknya Bapak sampein kemana berarti itu? Ya kepada ketua panitia, lalu juga kepada tadi kan ada MC-nya. Langsung berarti waktu itu Bapak ungkapin di situ. Ya, gitu. Jadi feedback dari mereka gimana? Reaksi mereka? Jadi tetap menolak begitu. Dan akhirnya saya sangat kecewa, sangat marah ya dalam arti untuk doa saja kenapa pemerintah ikut mengatur. Oke. Dan ini kan tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh Kementerian Agama sekarang. Nah, kalau Kementerian Agama sekarang itu diperbolehkan ini dalam satu acara ini beberapa tokoh-tokoh agama ini berdoa kan begitu kan. Tidak dipaksakan satu agama yang kebetulan mayoritas selalu merasa bisa menguasai semua hal, termasuk sampai lupa ini kan berdoa di rumah orang. Iya. Kenapa harus tamu yang ngaturnya gitu Pak? Mengapa tamu yang harus mengatur apa yang terjadi di dalam rumah? Betul. Puji Tuhan Pak kita dapat Menteri Agama yang baru dan bagus gitu Pak ya. Tapi kayak ngomongin secara teologis gitu ya Pak ya. Karena Bapak sendiri pendeta. Pengen tahu dong kayak sebagai warga atau bahkan umat Kristiani atau misalkan umat beragama. Nah kita tuh kayak ada gak sih pandangan-pandangan yang diberikan oleh bapak-bapak kita sebelumnya atau apa yang tercatat di Alkitab, kayak seberapa bisa sih kita mengkritik pemimpin kita dan range-nya itu sampai mana gitu, batasannya itu sampai mana? Ya, Mel, satu pertanyaan yang penting ya, kadang-kadang kita sampai enggak tahu apakah Alkitab sendiri berbicara mengenai sikap kepada pemerintah. Betul begitu Pak. Ya. Jadi kalau saya lihat di dalam Alkitab yang pada waktu itu pada zaman monarki, artinya berbentuk kerajaan. Biasanya kalau konteks kerajaan biasanya orang itu, rakyat itu memang tidak boleh dikritik gitu kan. Jadi di dalam filosofi Jawa itu kan disebutkan sabdo pandito ratu. Apa artinya Pak? Sabdo pandito ratu artinya apa yang dikatakan raja itu adalah perkataan Tuhan. Oh iya. Kalau perkataan Tuhan ya tidak boleh dikritik gitu kan. Harus jalanin betul. Nah, tetapi menarik bahwa Alkitab yang pada waktu itu Israel di bawah sistem monarki kerajaan, misalnya dalam hal ini adalah Daud, kerajaan dari Daud, dan kerajaan ini sedang berkembang dengan pesat begitu. Tetapi Daud kemudian melakukan kejahatan yang kita tahu, merebut istri dari Uria, dan disebut kejahatan karena suaminya dari Uria ini, istri dari Uria ini, Batseba ini, Uria ini dibunuh oleh Daud. Jadi diambil istrinya, dibunuh suaminya. Jadi kan jahat sekali. Iya banget Pak. Nah, dan itu dilakukan secara sembunyi. Tidak ada yang tahu lah gitu. Oke. Nah, tetapi apa yang terjadi di dalam konteks ini kita bisa lihat di dalam 2 Samuel itu ya. 2 Samuel pasal 12. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud.
Tuhan mengutus Nathan. Jadi Tuhan menyuruh mengkritik. Nathan buat ngekritik Daud mengkritik. gitu. Jadi Tuhan itu ternyata menyuruh. Mengkritik Daud. Begitu. Gimana tuh kritiknya tuh, Pak? Nah, tapi saya lihat kelebihan dari Nathan di sini. Bagaimana supaya kritiknya itu mengena langsung kepada Daud dan membawa efek yang besar. Ada impact-nya langsung gitu ya Pak ya? Gimana tuh Pak? Jadi dia, kalau saya buka ini ya misalnya, Nathan itu tidak langsung menyebutkan kesalahannya Daud. Jadi gimana? Dia bikin cerita. Misalnya ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Ya, yang kaya ini punya banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Nah, si miskin ini tidak punya apa-apa selain seekor anak domba betina kecil yang dipelihara dengan penuh kasih sayang. Ya. Lalu pada suatu hari orang kaya ini kedatangan tamu, dan dia kemudian tamu ini dijamu ya. Pada zaman dulu tuh menyembelih kambing gitu kan. Ya. Nah, kambingnya banyak, dia sayang untuk mengambil kambingnya dia sendiri. Ya. Lalu dia ambil kambingnya si miskin ini. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ketika Nathan menceritakan itu, disebutkan ayat 5, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ya. Padahal itu tujuannya ke dia ya Pak ya. Tapi kemudian ketika berkata itu ayat 7, nah disitulah Nathan menyampaikan kritiknya langsung. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel dan sebagainya. Maka di situ Daud kemudian terkunci dengan kata-katanya, orang ini harus mati. Bagus berarti apa ya, Nathan tuh kayak awalnya tuh dia tuh pakai analogi dulu. Analogi, betul. Analogi di awal-awalnya, nggak langsung pointing ke Daud. Tapi pada akhirnya dia, karena Daud bilang orang yang kayak gitu tuh harus mati. Dia langsung ngomong, ya udah kamu yang mati karena ini saya menujuin ke kamu gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya tuh kayak bahkan untuk mahasiswa seperti kami di mana ya, di dalam fakultas hukum tuh kita tuh cenderung memakai analogi-analogi juga gitu Pak. Jadi kayak gimana ya, saat kita menyampaikan sesuatu itu tuh, apalagi kalau yang mendengarnya orang awam, supaya mereka itu tuh kayak seperti ini, misalkan pisau apabila berada di tangan orang yang tepat seperti pramusaji atau chef, pasti pisau ini tuh akan menciptakan dan membantu orang itu untuk membuat makanan yang enak. Tapi ketika pisau ini jatuh kepada orang yang salah dan ingin membuat kejahatan, maka akan terjadi korban selanjutnya. Nah, itu tuh selalu kita pakai buat orang-orang awam biar bisa mengerti, oh iya benar, kayak terjadi kejahatan itu karena ada kesempatan. Nah, yang kayak gitu-gitu ternyata setelah saya dengar tadi, kayak Nathan juga cukup intelektual gitu Pak dalam menyampaikan kritiknya. Dan Tuhan sendiri tuh ternyata nyuruh langsung untuk orang buat, nih ada yang tidak beres dengan pemerintahan, ada yang tidak beres dengan apa yang telah pemerintah lakukan, silahkan dikritik. Ternyata Tuhan juga nyuruh kayak gitu ya Pak ya. Akhirnya saya tahu. Dan menurut Bapak sendiri nih ya Pak ya, saya mau nanya, kayak akhir-akhir ini RKUHP kemarin, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, di sini tuh kita tuh pemerintah tuh menggaungkan, DPR menggaungkan tentang kayak kita tuh nggak boleh ngekritik presiden. Sebenarnya bukan kritik ya Pak ya, kayak merendahkan harkat dan martabat. Sebenarnya itu tuh berangkat dari kritik. Nah, mungkin untuk presiden-presiden terdahulu, apalagi di era Orde Lama dan Orde Baru, kritik ini tuh sangat berbahaya gitu Pak ya. Orang-orang bisa hilang dalam sekejap. Tapi kita tuh harus mikirin juga gitu kan Pak, presiden dan wakil presiden ini tuh kayak wajahnya negara kita. Mereka tuh yang selalu tampil atas nama negara kita. Nah, Bapak sendiri tuh setuju gak sih kayak misalkan pemerintah membuat payung hukum untuk melindungi pilar negara kita ini sendiri gitu? Penting gak? Tapi atau Bapak ada perasaan takut kayak ini bakal disalahgunain gitu? Saya belum menangkap kira-kira pilar yang mau dibuat oleh ini untuk melindungi presiden atau... Iya, jadi presiden tuh tidak serta-merta bisa dihina oleh orang-orang gitu. Kamu tuh gak boleh ngehina presiden, apalagi menyerang harkat martabatnya. Dia tuh face of this nation gitu. Jadi bagi saya hukum itu kan untuk mengantisipasi atau untuk mencegah sesuatu yang destruktif atau sesuatu yang mengganggu atau merusak ya. Iya. Nah, sebenarnya hukum itu
harusnya diimbangi juga dengan proses pendidikan masyarakat. Iya. Ya. Jadi masyarakat tuh makin berpendidikan tinggi, makin mengetahui nilai-nilai etis, ya, maka tanpa hukum ini pun masyarakat akan bertindak secara etis. Iya. Tapi ketika hukum ini kuat, tapi kemudian masyarakatnya tidak etis, ya hukum yang bagaimana hanya akan dilanggar, susah ya, dan akan sangat sulit begitu. Jadi karena itu hukum itu tidak menjadi satu-satunya. Itu kebetulan menarik di dalam cara berpikir atau pendidikan umat Israel Perjanjian Lama itu ada 2 model. Namanya model halakah dan satunya model hagadah. Nah, kalau halakah itu model seperti hukum itu ketat. Aturannya harus taat. Ya, harus diikuti dengan benar. Idealis. Jadi sifatnya yuridis. Iya, yuridis halakah idealis. itu seperti itu. Iya. Nah, kalau hagadah itu tidak. Hagadah itu mengajar orang untuk mengalami proses pendewasaan, proses pencerahan. Karena itu diajar melalui apa? Perumpamaan-perumpamaan, melalui amsal, melalui kebijaksanaan. Jadi orang itu disadar. Nah, 2 sistem ini harusnya itu berjalan beriringan. Iya. Yang halakah dan hagadah itu beriringan. Hukum boleh dikuatkan, tapi kalau tidak ada hagadah, maka masyarakat ini juga akan celaka. Penjara akan penuh. Penuh, benar Pak. Begitu. Jadi kayak sumber daya manusianya juga harus unggul dulu ya Pak ya, untuk menafsirkan hukum-hukum yang ada ini. Soalnya kayak percuma, hukum ada, payungnya ada, tapi ternyata orangnya juga nggak ngerti cara memungsikannya kayak gitu. Oke Pak, tapi kayak menurut Bapak yang saat ini kritik zaman sekarang gitu ya, kritik zaman sekarang kita bilangnya karena beda sama kritik-kritik zaman dahulu gitu. Mungkin sekarang tuh harus lebih intelektual dalam menyampaikan kritik. Menurut Bapak bakal ngasih impact yang bagaimana gitu terhadap pemerintahan atau bahkan regulasi yang ada saat ini? Jadi kita bersyukur bahwa media kita untuk menyampaikan kritik itu kan sekarang tidak bisa dibatasi hanya bentuknya konvensional. Ya. Jadi kita sekarang untuk menyampaikan kritik kan lebih banyak melalui media sosial. Betul ya. Pak. Dan kekuatan dari media sosial itu sangat lebih besar, ya. Sangat besar. Sangat. Nah, jadi bagaimana sekarang itu menyampaikan kritik melalui media sosial itu dengan format yang sangat bukan hanya berkesan, tapi bisa menampilkan satu otoritas. Otoritas, betul. Karena kritik yang tajam bagaimanapun kalau yang mengkritik tidak punya otoritas, akan menjadi angin lalu. Berarti orangnya juga harus punya otoritas gitu ya Pak ya? Nah, otoritas itu harus dibangun. Betul. Jadi otoritas itu apa? Misalnya, otoritas kaum intelektual, misalnya sebut aja. Misalnya ID itu kan juga namanya otoritas. Ya. Atau Persatuan Guru Besar. Nah itu kan otoritas. Juga otoritas gitu loh. Betul. Kalau Guru Besar Indonesia berkata, nah itu kan powernya besar sekali. Akademisi ya kan besar betul. Gitu kan. Atau bahkan kami tidak punya yang seperti itu Pak. Tapi dia punya kompetensi yang sangat diperhitungkan. Iya. Seorang tokoh. Iya. Ya, tokoh intelektual. Itu pun otoritas. Jadi otoritas itu dibangun melalui apa? Kompetensi. Jadi masyarakat kita akan kritiknya tuh tajam kalau masyarakat kita nih makin punya kompetensi tinggi. Ya. Dan kompetensi yang tinggi ini kemudian mempunyai dampak bagi lingkungan masyarakat secara sosial. Ya. Itu kompetensinya besar loh itu. Ngomongin kompetensi juga, jadi kayak saya juga jadi mikir gitu Pak, kayak kenapa sih terus-terusan kayak kritik itu harus dilakukan secara barbar, secara sporadik namun negatif. Tapi ternyata setelah tadi Bapak ngomong, ternyata kita tuh bisa membuat otoritas bagi diri kita sendiri, kayak kita tuh membangun diri kita ini sebagai orang yang punya impact selanjutnya. Jadi saya juga mikir kayak perlu gitu bagi kami mahasiswa-mahasiswa, kan selanjutnya tuh kami yang bakal memimpin. Bahkan nanti Indonesia bakal ngalamin bonus demografi beberapa puluh tahun kemudian. Nah di sini tuh justru kayak harusnya kita tuh kayak membangun sumber daya manusia yang lebih baik. Sehingga selanjutnya ketika kita yang memimpin dan ketika kita berbicara, impact-nya tuh langsung keluar. Kayak gitu maksudnya kan Pak? Iya. Jadi Bapak setuju
kayak misalkan kritik itu nggak harus melulu kayak kritik langsung strict banget kayak kita ngomong pemerintah tuh nggak boleh kayak gini, pemerintah tuh nggak boleh, pemerintah harus kayak gini stuck. Tapi Bapak setuju gak dengan cara-cara lain gitu? Jadi kita melihat bahwa kritik yang terjadi di masyarakat itu membuat orang yang melihatnya aja sudah tidak suka gitu loh. Iya. Jadi bukan yang dikritik, yang melihat aja tidak suka. Misalnya kita melihat demo berjilid-jilid. Demo boleh, tapi mengganggu orang kerja, mengganggu ambulan jalan, membawa orang sakit, sampai ada orang yang terpaksa bersalin di dalam kendaraan karena terhalang oleh para pendemo, ya, kan, demonstran, gitu kan? Ya. Atau yang kedua, dia kemudian mulai anarkis. Ya. Nah, biasanya orang-orang tipe-tipe seperti ini memang adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi. Jadi dia menampilkan orang tidak punya kompetensi, ya menampilkan yang inkompeten, yang sesuatu yang tidak kompeten. Ya akhirnya tidak berani sendirian, dia ajak cari masa, ikut-ikutan. Seakan-akan kalau masanya banyak itu lebih berwibawa. Itu sebenarnya hanya kuantitatif. Iya, kualitatifnya enggak. Kualitatifnya enggak ada. Iya, betul. Atau yang kedua, dia melakukan tindakan yang anarkis. Nah, kita berpikir, masa saya mengikuti pendemo yang anarkis? Kalau dia menjadi pemimpin, kan kita akan dipimpin seperti mereka. Oke. Jadi cara-cara seperti itu bukan hanya tidak efektif, tetapi sebenarnya telah menjatuhkan martabat kita, merendahkan. Apalagi kalau kita memakai nama kelompok, ya toh? Kelompok kita akan misalnya membawa kelompok keagamaan, ya. Kita mengatakan terserah kamu mengatakan agama saya itu terbaik, tapi kalau saya melihat tingkah laku ini, ya mohon maaf, kami punya penilaian sendiri. Betul, Pak. Begitu kan? Atau kita membawa suku, ya seakan-akan ini. Tapi kalau kemudian cara seperti ini, saya katakan kita sedang menjatuhkan suku kita, begitu kan? Jadi bagaimana kehormatan diri kita saat mengkritik itu jangan pernah kita turunkan sendiri. Kehormatan itu penting. Karena di dalam kehormatan itu mengandung kewibawaan, ya, otoritas, tapi juga ada kompetensi, ada value, ada nilai. Nah, itu poinnya yang penting. Jadi jangan sampai kritik yang kita lakuin itu justru menurunkan wibawa. Betul. Orang yang kita wakili gitu. Iya. Berarti kita setuju ya Pak ya sama kayak kritik itu tuh kita harus bangun melalui kompetensi kita dan jangan sampai merusak wibawa dan value kita sendiri. Benar. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya, Bapak udah mau berdiskusi tentang kritik ini, dan ini kan jadi sesuatu hal yang saat ini tuh bisa disebut sebagai momok, sesuatu yang menakutkan untuk dibicarakan, atau bahkan itu menjadi suatu urgensi saat ini, justru perlu untuk dibicarakan. Jadi terima kasih untuk Bapak, nanti kita ketemu di lain kesempatan. Dadah Pak, sana. Dadah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Salam sama-sama. Integrity, Care, Excellent. Bye.